Kita tiba di segmen keempat pemirsa dalam program Bukan Perempuan Biasa. Masih bersama Kak Lisa di sini. Kita lanjutkan. Nah, di samping tadi selain itu wedding organizer, salah satu sektor usaha yang dimiliki Kak Lisa. Ada juga di samping itu ada juga sekolah yang punya profit ya. Di sisi lain ada juga sekolah untuk gratis ya. Nah, untuk yang profit ini apakah memang ada juga home industrinya, misalnya untuk dipasarkan seperti itu? Dengan produk-produk atau gimana tuh, boleh diceritain nggak? Iya, jadi seperti yang saya singgung tadi di awal, memang kita targetkan ada produk yang kita launching begitu sebagai identitas dari sekolah kita. Sekolah Muamalah Al-Qudsiyah ini, jadi misalkan keripik kita, jadi keripik itu adalah salah satu produk yang kita jual ke masyarakat. Keuntungannya ya tentu kembali lagi untuk operasional pondok. Misalkan susu kambing segar kita yang kita distribusi di Makassar, misalkan atau di kabupaten yang dekat dengan Makassar kayak Susu Goa. kambing segar? Iya, Okay. kayak Goa dan seperti Goa dan Maros ya kita distribusi. Meskipun produksinya masih sangat terbatas karena kan Makassar itu bukan daerah peternakan yang seperti di Pulau Jawa misalkan yang orang bisa mudah dapatkan susu kambing. Nah, kami menawarkan itu produknya susu kambing segar. Nah, adapun keuntungan dari penjualan susu kambing itu ya kembali lagi untuk operasional pondok, untuk pendidikan anak-anak kita yang 100% gratis. Baik. Yang mereka itu yatim piatu atau yatim. Jadi kita mencoba membangun siklus begitu. Karena kan kita tidak bisa mengharapkan satu pihak tertentu saja. Betul. Misalkan harus pihak ini yang memberikan kita bantuan dinas misalkan atau apa ya. Karena sedangkan urusan ini kan sangat banyak untuk dibenahi. Ya kita berkontribusilah semampu kita menciptakan siklus itu bahwa kita bisa berusaha, ada hasil usaha yang dipergunakan meskipun tetap ada supporting dari orang-orang baik di luaran sana. Iya. Jadi memang ada pemberdayaan di dalamnya. Iya, betul. Bukan cuma sekolahnya gratis, tapi ada juga pemberdayaan. Bagaimana kemudian siswa-siswi ini dididik memiliki skill, ya, bagaimana memproduksi, bagaimana menyediakan, bagaimana memasarkan, seperti itu. Betul, ya. Jadi tidak berhenti sampai di situ ya. Ada bekal-bekal untuk mereka ketika jadi output atau lulusan dari sekolahnya Kak Lisa ini. Betul. Wah, luar biasa memang. Aduh, amal jariah banget nih ya, seperti Iya. itu. Nah, kalau untuk mekanisme daftar di sekolah gratis ini itu seperti apa tuh? Apa aja tuh syaratnya? Boleh diceritain ke pemirsa nggak? Kalau untuk gratisnya ya, ini yang gratis kita bahas gratis. Memang kriterianya kita untuk gratis karena disokong oleh donatur ya pasti penerima gratis itu harus dari kalangan yatim atau yatim piatu. Ya. Tapi walaupun misalkan ada orang tua misalkan saya tertarik sama sekolah ini karena programnya ya, bukan hanya karena saya misalkan orang yatim atau yatim piatu keluarga saya ini, maka mereka juga bisa bergabung dengan biaya terjangkau. Yang istilahnya kita itu adalah subsidi, bahwa dia mengeluarkan dana untuk menyokong pendidikan dan program di sekolah kita ini untuk menjadi bagian dari sekolah kita. Jadi tidak dibatasi sebetulnya secara kelas ekonomi Iya, ya. betul. Jadi bagi yang mampu boleh juga Iya. karena tertarik dengan programnya, Iya, dan betul. ini bisa jadi subsidi silang. Betul, Ya. iya. Jadi bisa juga untuk istilahnya dana-dana itu bisa untuk kaum duafa seperti itu ya, kaum yatim maksud saya, maksud kami yatim piatu seperti itu. Jadi kreatif sih sebetulnya nih Kak, ya kreatif banget Kak. Dan kami di sini sebenarnya mengajak orang yang satu visi misi begitu. Terima ndak dengan visi misi yang kita usung di sekolah ini? Apapun latar belakangnya sebenarnya. Yang penting kan visi misinya mau mencapai tujuan yang sama, bisa bergabung. Tetapi kalau misalkan memang dia yatim piatu atau yatim, tentu kan kita berikan hak yang lebih istimewa untuk kita betul-betul membantu 100% di sekolah ini. Tetapi harus juga kami akui bahwa di sekolah Muamalah Al-Qudsiyah ini, karena penyokong dana kita juga ada donatur kan, dan ada juga pemilik dari yayasan ini yang tentu menginginkan bahwa nanti ini berkelanjutan, sehingga tentu harus ada sistem yang juga memberikan fasilitas bagi mereka yang mau membayar, berkontribusi. Ya, karena kan tidak bisa juga kalau 100% misalkan
gratis terus tiba-tiba donaturnya tidak ada, maka sekolahnya tutup dong, ya kan? Betul, betul, Tetapi betul. kalau dari sejak awal sekolah ini memiliki 2 pintu masuk misalkan, ini jalurnya betul-betul dia siap untuk membantu sekolah ini terus sustain, terus berlanjut dengan sokongan dananya, maka dia bisa bergabung. Terus yang tidak bisa juga masuk lewat pintu ini, ya Ada akhirnya, pintu yang lain, iya. ya, Saya sedikit cerita di awal visi misi sekolah ini. Jadi ada rumah sakit mata di India. Rumah sakit mata itu rumah sakit yang memiliki 2 pintu. Jadi lewat pintu depan rumah sakitnya elit. Elit sekali, semua orang kaya masuk ke dalam situ di rumah sakit berobat dengan biaya mahal. Nah di pintu yang lain itu untuk orang yang tidak mampu, miskin, dan itu gratis. Tetapi begitu sudah di dalam area rumah sakit, itu semuanya dilayani oleh dokter terbaik. Jadi tidak ada lagi perbedaan kasta di pasien itu. Nah, meskipun dia orang miskin yang ruang tunggunya dia ngelonjor di lantai, bisa masuk ke rumah sakit itu. Dan yang datangnya dari pasien yang kaya, misalkan yang fasilitas ruang tunggunya ber-AC, mereka masuk. Tapi begitu sudah di dalam, tidak ada lagi perbedaan. Dan itulah yang kami ambil ya Tidak ada sebagai perbedaan inspirasi. dari sisi layanan, ya? Iya, dan itulah yang kami ambil sebagai inspirasi di sekolah muamalah, bahwa bagaimanapun jalurnya mereka masuk, kami sebagai pendidik tidak akan melihat latar belakang itu. Kami tidak akan membedakan misalkan program ini hanya untuk yang yatim, program ini untuk tidak. Sekolah muamalah ini menaungi semua dan bisa untuk memfasilitasi mereka semua. Makanya kami juga punya kuotanya. Wah, ya. keren pemirsa ya. Memang patut jadi inspirasi nih ya. Sekolahnya bisa jadi inspirasi, sosoknya, foundernya inspirasi banget. Wah, apalagi ya, Masya Allah. Oke, baik. Kalau kita berbicara mengenai sosok Kak Lisa nih yang memang pejuang ya, pejuang pendidikan, pejuang kemanusiaan ya, pejuang peradaban seperti itu. Ada karya yang lain nih selain membangun sekolah, mendidik, ternyata juga seorang penulis ya. Boleh tahu nggak apa aja nih karya-karya yang sudah diterbitkan? Iya, jadi sebenarnya saya bawa bukunya ke sini. Oh, ada. Iya, saya sudah ada 5 yang karya yang terbit. Wah, ini silahkan nih dijelasin ke pemirsa. Iya, jadi kalau yang satu ini judulnya Sang Murobita, ini buku saya merangkum perjalanan keliling dunia juga. Artinya beberapa negara lah yang saya pikir, saya punya satu juga prinsip yang mungkin bisa lah sedikit menjadi inspirasi bagi pemirsa Net TV. Saya dulu itu punya prinsip, saya hanya mau naik pesawat kalau dibelikan tiketnya. Oke, baik, kita tahan dulu. Ini menarik nih. Kita akan kembali bisa jadi berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa on Net TV Sulsel.